Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin sayyidil akhirin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Selamat sore semuanya, saudara-saudariku dimanapun berada, semoga dalam ridha Allah SWT. Puji syukur kehadiran Allah SWT, alhamdulillah dengan kudrat iradatnya kita masih diizinkan bertemu meskipun melalui ruang Zoom pada sore ini dengan fasilitator dari teman-teman kita, Gibran ya. Insya Allah saya selalu bersama orang-orang yang khidmat kepada Al-Quran, kepada dakwah, dan Gibran salah satu yang khidmat untuk masalah ini. Semoga Allah ridhai perjuangan-perjuangan mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian ya, kita lanjutkan kajian kitab At-Turuq Ilallah yang ditulis oleh Imam Najmuddin Al-Kubra. Kitabnya sudah kita baca 2 kali seingat saya ya. Berikut ini tentu masih ingat sebelum-sebelumnya kita membahas tentang imam-imam, lalu sampailah kepada Imam Najmuddin Al-Kubra, lalu sampai juga kepada pembahasan tentang kalam-kalam beliau, bahwa Imam Najmuddin Al-Kubra ini diberi nama oleh Rasulullah SAW secara rohani. Kemudian juga membahas tentang pembagian beliau tentang thariqah. Ternyata thariqah itu sangat banyak. Lalu ia membagi menjadi 3 macam thariqah. Thariqah berarti jalan menuju Allah. Dan yang paling sering dipakai oleh kebanyakan manusia adalah thariqah yang pertama, yaitu thariqah banyak ritual, ibadah. Ini kebanyakan, dan mereka biasanya tidak mau berguru banyak, ya, takut sesat dan segala macam. Akhirnya lebih banyak kepada kuantitas beramal, tapi ini sudah baik. Dan yang kedua, ada thariq orang-orang yang sudah mulai berthariqah secara formal, ikut satu ajaran zikir, ajaran thariqah masyayikh, thariqah mu'tabarah, lalu ada latihan-latihan zikir dengan angka tertentu, hari tertentu. Ini sudah mulai berkurang dari yang tadi, tidak sebanyak yang tadi. Dan ini juga boleh kita sebut dengan thariqah al-abrar ya. Dan yang terakhir itu thariqah ahli ma'rifat, ahli mahabbah, mereka yang lebih dahulu mengedepankan cinta dan ma'rifat mengenal Allah sebelum kemudian beramal dan beriyadhah, sehingga beramal tidak ada rasa beban. Beramal itu sebagai suatu bentuk ekspresi daripada cinta. Lalu dari pembahasan itu muncullah bab-bab, fasal-fasal mengenai apa saja cara yang ketiga. Jadi beliau memilih untuk mengajarkan jalan menuju Allah dengan jalur yang ketiga, yaitu jalur para pencinta. Nah, sebagaimana semua kitab mengenai itu, maka semua jalan dimulai dengan taubah. Taubah itu ibarat kita mau buka jalan semak belukar, dibersihkan dulu semak belukarnya baru jalan. Ibarat orang yang sedang menggunakan sesuatu seperti mungkin dia ingin berhias wajahnya, maka dia sebelum berhias lebih dahulu dia lakukan adalah membersihkan wajahnya, bukan langsung meriasinya. Apabila kita hendak merias wajah, hendak ingin membaguskan muka, yang pertama kita lakukan adalah membersihkan minyak-minyaknya, kotoran-kotorannya, baru kemudian melakukan yang lain. Inilah kesalahan banyak orang-orang dalam berjalan menuju Allah,
langsung banyak ibadah, langsung banyak ngaji, tapi belum membuat satu bab yaitu at-taubah. Dan taubah menurut bab ahlul mahabbah yaitu keluar dari segala hal yang menghalangi kita dari Allah. Keluar dari semua hijab daripada Allah, baik hijab dunia ataupun akhirat. Hijab dunia yaitu bentuknya sifatnya materi, bukan berarti kemudian tidak menjadikan membuang kemewahan dunia, bukan. Hijab akhirat berarti pun tidak mengangan-angankan surga semata, tapi lebih kepada keridhaan yang mempunyai surga. Ya. Lalu kita bahas mengenai zuhud. Ya. Zuhud itu al-khuruj an mata'iha wa syahawatiha qaliliha wa kathiriha. Nah, zuhud ini zuhud fid dunya. Jadi ada zuhud fid dunya, keluar dari tersitanya kolbu daripada ingin menikmati dunia, kecenderungan kepada dunia sedikit ataupun banyak. Ingat, keluar yaitu keinginan hati, keinginan syahwat untuk menikmati dunia. Bukan berarti tidak boleh menggunakan dunia. Dunia itu makhluk Allah, kita ini juga makhluk Allah. Apabila di dalam hati ini ada dunia, dunia mengira kita adalah budaknya. Maka Nabi mengatakan ta'iba abdud dinar, akan lelah orang-orang yang menyembah dunia, barang dunia yang bernama duit. Ya. Oleh karena itu, jalannya para aulia-aulia Allah adalah lafaz yang paling bawah ini, haqiqatul zuhdi an tazhad bid dunya wal akhirah. Tidak hanya zuhud dari hal-hal materialistis, tapi juga zuhud daripada mengejar pahala. Mencari pahala itu baik, tetapi kalau ingin thariqah yang ketiga, jalan yang paling cepat kepada Allah, kita tidak hanya mencari pahala, tapi mencari, mengejar, mengenal siapa yang memberi pahala. Maka ada ungkapan di situ, ad-dunya haramun ala ahli al-akhirah wal akhirah haramun ala ahli dunya. Ya. Dunia haram untuk orang ahli akhirat. Ahli akhirat itu tadi yang orang-orang yang sudah tidak lagi mencari dunia, minimal dia beribadah itu niatnya hanya satu, yaitu untuk kebahagiaan akhirat. Tapi orang-orang ahli akhirat yang mencari surga, mereka pun terhalang untuk bertemu Allah karena kenikmatan surga. Maka huma haramani ahlillah, baik tujuan dunia, kenikmatan duniawi atau kenikmatan surgawi, itu dua-duanya akan terhalang, akan diharamkan bagi orang-orang yang menjadi kekasih-kekasih Allah yang ring satu, yang level satu, kira-kira begitu. Nah, kita masuk ke yang ketiga, ya, at-tawakkul. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pengarang kitab ini Al-Imam Al-Qutub Najibuddin Al-Kubra, dan para masyaikh kita, guru-guru kita, orang tua kita, dan siapapun yang berjasa mengadakan kajian ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ketiga yaitu tentang at-tawakkul, bertawakal. Tawakkul bahasa Arab berarti mewakilkan, menyerahkan. Kita kalau punya wakil lalu kita pergi keluar, maka kita menyerahkan tugas kepadanya. Nah, apabila seseorang bertawakal kepada Allah, maka dia sebenarnya sedang menyerahkan hakikat segala sesuatu kepada Allah Ta'ala. Ya. Itu maksud daripada bertawakal. Tawakal tidak ada urusannya dengan malas. Jadi malas itu dosa, ya. Malas itu penyakit yang ada di dalam diri. Orang-orang yang malas, dia ngeles dan mengatakan dirinya sedang bertawakal, padahal dia sedang malas. Ya. Kita tidak akan bersembunyi dengan kata tawakal terhadap kemalasan kita. Maka Nabi kemudian berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, lindungi kami dari kelemahan dan kemalasan. Tawakkul cuma jadi dalam bahasa Indonesia lebih digunakan kata kerjanya itu tawakkal. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan.
Dari kata ini masyhurlah istilah penyerahan total diri kepada Allah dengan istilah tawakal. Apa makna yang dikatakan menurut ulama ahlillah, ulama-ulama ahli cinta kepada Allah, para aulia-aulia Allah? Mereka memberikan makna tawakul dengan makna yang lebih ringkas. Tawakul berarti keluar anil asbab, daripada asbab-asbab, was-sabab, dan sebab apa saja, yaitu segala sesuatu selain Allah. Jadi al-asbab was-sabab itu segala sesuatu selain Allah. Siqatan billah, karena trust, percaya kepada Allah. Dan ini adalah pekerjaan kolbu, bukan pekerjaan fisik. Jadi tawakal itu letaknya di dalam kolbu. Maka ini tidak ketahuan kalau orangnya tidak merasakan dengan kolbunya. Jadi tawakal bukan kelihatan dari dia tidur-tiduran, dia santai, bukan. Tapi tawakal adalah sesuatu kepercayaan. Kepercayaan itu adanya di dalam kolbu, ya. Kolbun, ya. Kama huwa bil maut, sebagaimana persoalan kematian, ya. Kita kalau masalah mati, kita kan serahkan diri kepada Allah. Maka sikapilah semuanya seperti itu, ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah, lalu dalam surah At-Talaq ayat 3, siapa yang berserah diri kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkan dia. Jadi kenapa kita ini nggak pernah cukup, tidak pernah merasa tenang? Karena kita tidak total kepada Allah. Ternyata wirid-wirid kita tidak pernah menjaga kita. Sedekah kita pun tidak akan mampu menolak balas sehebat yang kita bayangkan. Ya, yang betul-betul mampu adalah Allah itu sendiri. Maka jangan bersandar dengan amalan, jangan menggantungkan diri dengan kuantitas amal, tapi serahkanlah diri kita kepada yang kita sembah dalam beramal. Buatlah pengakuan, ya Allah, ya Tuhanku, amalanku tidak sempurna, sedekahku tidak ikhlas, tapi Engkau maha sempurna, dan Engkau adalah zat yang maha tulus. Nah, kalau kita mengenal Allah dengan benar-benar hak, ya, hakul ma'rifah, maka rasa percaya itu akan muncul lebih kuat lagi, ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Apabila ada orang yang paling terpercaya, paling hebat, menjamin kita bisa tenang. Adakah yang lebih kuat, lebih terpercaya daripada Allah? Lalu Allah mengatakan, siapa yang berserah diri kepadaku, aku akan mencukupkannya. Itulah makna daripada surat At-Talaq ayat 3. Nah, apa zikirnya supaya muncul rasa ini? Itu tadi pemahamannya, memutuskan kaitan hati dari selain Allah, ya, memutuskan hati dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila kita telah memutuskan hati, jadi hati ini harus diputus dari selain Allah. Inilah yang disebut dengan tawakal. Baru disebut tawakal, ya. Pemahamannya seperti itu, lebih kurang. Memutus hati dari selain Allah. Apa aja selain Allah itu? Bahkan tidak bergantung kepada malaikat, ya, seperti malaikat, jin, jimat, bahkan amal. Kita nggak bergantung ke amal, bukan berarti kita nggak beramal. Kita nggak bergantung ke malaikat, bukan berarti kita harus menghardik-hardik malaikat, menghardik jin, ya, atau kemudian menghina jimat. Tidak, ya. Bukan seperti itu. Kita bergantung kepada Allah dalam bab, misalnya bab sehat. Tawakal dalam bab sehat misalnya. Bagaimana? Kita tetap berobat, ya, tapi hati
mengharapkan kesembuhannya dari Allah. Nah, ini contohnya ya. Jadi tetap mengambil asbab secara zahir, tapi batinnya kolbu hanya bergantung kepada Allah. Nah, untuk mendapatkan ini, secara pahamnya tadi sudah. Lalu apa auratnya? Wiridnya ada dua. Pertama, zikir hasballah. Ya. Yang pertama, zikir hasballah. Hasballah itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang pertama, zikir hasballah. Hasballah itu biasa dibaca hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, cukuplah Allah, itu maknanya. Hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah. Hasbu ini artinya cukup. Cukuplah bagi kami yaitu Allah. Dialah sebaik-baik yang mewakili, yang menerima penyerahan. Inilah zikir dulu Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim ketika beliau diusir dan dibakar, lalu dimusuhi, malaikat datang membantu, tapi beliau mengatakan tidak, cukuplah Allah. Jadi Nabi Ibrahim menolak bantuan malaikat, bantuan binatang, jin, semua ditolak, apalagi manusia. Beliau kemudian hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu Nabi Ibrahim. Ya, apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau lebih lagi. Nabi Muhammad lebih bulat penyerahan dirinya kepada Allah dibandingkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, ini diamalkan. Nah, kalau Imam Syadzili mengamalkannya dalam angka-angka tertentu, nah, kalau kita untuk berlatih mungkin pagi sore 100, atau kalau nggak sanggup ya 7 kali. Ya. 7 kali. Kalau sudah agak kuat 100 kali. Bukan angkanya yang penting, tapi mengulang maknanya yang penting. Ada juga wiridannya yaitu 450 kali. Nah, ini aurat-aurat yang disebutkan oleh para masyayikh. Jadi kuantitas untuk menjaga rasa itu, sehingga rasa itu muncul. Namun ini tidaklah wajib, angka-angka ini hanya sebatas latihan supaya tertanam di dalam diri. Kenapa? Karena angka-angka itu digunakan untuk repetasi, untuk mengulang-mengulang. Ini akan membantu membimbing diri kita, bahasa kolbu, supaya dia terbiasa dengan makna yang ada di dalam. Baik ya. Dan yang kedua, wirid daripada zikir yang bisa diamalkan untuk menumbuhkan hasbunallah, rasa penyerahan total kepada Allah adalah la haula wala quwwata. Disebut hauqalah. Hauqalah. Kita sudah hafal semua, yaitu la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, kekuatan ya. Tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Billah, kecuali dengan bantuan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan orang yang membaca ini di pagi hari 100 kali, maka dia tidak akan dijadikan miskin. Bukan miskin dalam arti secara materi, tapi secara batinnya. Namun keberkahannya sampai kepada zahirnya seseorang. Jadi bacalah ini bukan karena takut miskin,
bacalah ini karena takut merasa miskin, lalu takut terhadap dunia, lalu lupa mengembalikan diri kita kepada Allah SWT. Jadi silakan diamalkan ini. Ya, kalau mau beramal, misalnya 100 pagi, 100 kali itu sebentar, boleh sembari pulang kerja, sembari jalan, itu nggak ada masalahnya. Tidak mesti dalam keadaan berwudu, karena Nabi SAW yazkurullah ala kulli ahyani. Nabi selalu mengingat Allah dalam keadaan apa saja, baik dalam keadaan suci ataupun tidak suci, berwudu ataupun tidak berwudu. Oke. Nah, itu lebih kurang tentang hasbunallah, ya. Sekarang kita masuk kepada yang keempat, yaitu qanaah. Nah, sudah sering dengar kata qanaah tentunya. Qanaah berarti merasa cukup, mirip dengan tawakal. Bedanya ini adalah menerima apa adanya terhadap apa yang dimiliki, apa yang dicapai. Jadi obsesinya mampu diatur. Saya menerjemahkan bahwa qanaah itu menjaga kestabilan emosi setelah mencapai atau mendapatkan sesuatu yang kita cari. Itu namanya qanaah, ya. Jadi qanaah itu urusannya adanya di dalam pikiran dan qalbu, ya. Apa yang kita cari. Wahyal khuruj min syahawatin nafsaniyah, yaitu keluar, ya, daripada zona syahwat nafsaniyah. Berarti syahwat ini ada macam-macam. Ada syahwat nafsani, ada syahwat akli, ada syahwat ruhiyah, ya, ruhaniyah. Syahwat, jadi kalau kita bagi, ya, syahwat itu ada nafsani. Ini yang pertama. Ada syahwat aklani. Kalau aklani ini sifatnya keilmuan. Lalu ada syahwat ruhani. Ya. Kok ruhani juga ada syahwatnya? Oh iya, ruhani juga ada syahwat, itu artinya keinginan. Jadi kalau kita bagi, syahwat artinya keinginan. Ya. Syahwat itu tidak hanya urusannya dengan urusan keinginan seksual, tapi syahwat itu dia berkaitan makan misalnya, itu syahwat nafsani. Jadi yang paling rendah itu namanya nafsani. Nah, itu yaitu syahwat materi, syahwat seksual, ya, lawan jenis. Nah, itu nafsani, ya. Bahkan juga sifatnya imateri. Seperti agak keren dikit, seperti popularitas, ya. Popularitas itu bagian daripada yang imaterial, ya. Popularitas itu bagian dari syahwat nafsani. Nah, ingin populer, kesel sama orang yang lebih terkenal dari kita, itu bahaya itu, ya. Nah, yang kedua yaitu aklani. Aklani, akliyah dari kata akal, ya. Nah, ini lebih kepada sifat yang di atasnya imateri yang itu, di atasnya popularitas, dia sifatnya kayak semacam ambisi-ambisi pengetahuan, ya, scientific, science. Jadi sifatnya kepada keilmuan, ambisi. Disinilah kemudian orang memburu suatu penelitian keilmuan. Cuma jika tidak dibarengi dengan qanaah, maka akan muncul kesombongan dan akan muncul kemudian sifat-sifat yang, ya, apa yang disebut dalam falsafah ilmu, menggunakan ilmu tidak pada tempatnya. Jadi ilmu itu netral, tergantung orang yang berilmunya. Apabila orang yang berilmunya tidak beres nafsaninya, maka yang terjadi adalah
apa yang kita lihat dari ilmuwan nakal ya. Dan yang paling tinggi itu adalah syahwat ruhani. Ya. Syahwat ruhani, jika tadi tentang ilmu, ruhani itu kepada objek yang diilmui. Siapakah objek yang paling mulia dalam ilmu? Yaitu Allah yang maha memiliki ilmu. Itu syahwat rohani. Maka syahwat rohani ini puncaknya ada di dalam memandang Allah, disebut dengan musyahadah. Ya, musyahadah, memandang Allah, bertemu Allah. Ya. Nah, namun syahwat rohani ini dia tidak dapat dipisahkan dari aklani ataupun nafsani. Apabila rohani sudah dapat capai, maka aklani dan nafsani ini akan terikut serta. Nah, maka Nabi, ketika Nabi menikah lebih daripada satu istri, ataupun ketika beliau dengan Khadijah saat satu istri, itu sama. Beliau bukanlah orang yang seperti yang dituduhkan orientalis barat dulu, zaman-zaman penjajahan, bahwa Nabi Muhammad itu hypersex. Bukan. Justru Nabi itu sudah mendiskon dirinya banyak, karena kekuatan kejantanan Rasulullah itu 40 lebih laki-laki, bahkan 100 lah minimal, 100 laki-laki ya. Tapi beliau hanya menikah dengan 13 istri, lalu bertahan 11, meninggal 2, sisa 9. Ya. Bukan itu problemnya. Problemnya adalah Nabi itu menikah bukan untuk eksplorasi syahwat. Nabi menikah karena itu fitrah lelaki yang laki-lakian yang ada pada dirinya. Nah, jadi beliau tetap seperti biasa, seperti layaknya suami istri, ada hubungan suami istri, ada kecemburuan istrinya, ada sayangnya, ada mesranya, tapi semuanya dalam rangka melihat keindahan Allah, bukan hanya mengejar kenikmatan lahiriah, ya, tapi sudah masuk kepada kerohanian. Maka benarlah kata Nabi, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Bahkan dalam pada alat kelamin kalian, kemaluan kalian itu juga bisa dapat ibadah. Ya. Kalau kita cuma nafsani, orang-orang masuk surga yang terbayang nanti menikahi bidadari. Kalau aklani, keilmuan. Tapi kalau rohani, dia tetap dapat bidadari, dia dapat keilmuan, dan dia bertemu dengan yang memberikan kenikmatan surgawi, dia bertemu dengan yang mempunyai ilmu itu, tentunya pintunya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Inilah syahwat rohani. Syahwat rohani ini itulah yang dicari oleh para aulia Allah tanpa mereka meninggalkan nomor 1 dan nomor 2-nya. Ya. Ini tentang syahwatnya. Jadi keluar dari syahwat nafsaniyah, naik ke syahwat nafsaniyah atau syahwat ruhani. Oke, wal tamattu'at al-hayawaniyah, ya. Keluar dari kenikmatan yang sifatnya hewani semata. Kita ini bukan hewan, ya. Sebagaimana kita sikapnya terhadap kematian. Illa maturra ilais, kecuali yang memang sudah tak bisa dihindari, ya, minal haja lisannya, daripada hajat kemanusiaan. Kita manusia, ya, ada ketertarikan kepada lawan jenis, ada keperluan makan, keperluan kepada tempat tinggal, kendaraan misalnya, sepantasnya, ya. Fala yusrif fil ma'kul, maka tidak boleh berlebihan dalam makan, dalam pakaian, wal maskan, dan tempat tinggal. Tentu ini untuk standar orang itu. Kita tidak kemudian kita punya pola hidup seperti apa, lalu kita hukumkan diri kita kepada mereka, kita jadikan diri kita standar mereka. Enggak, itu enggak boleh. Ya, kita kan enggak tahu kebutuhan apa yang Allah berikan kepada orang itu. Ya, kita maka jangan
bersuzon, berpandangan buruk kepada orang-orang yang Allah berikan fasilitas duniawi. Ya, siapa tahu dia memanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Ya. Kenapa kita nggak dikasih? Mungkin kalau kita dikasih, kita langsung lupa kepada Allah SWT. Wa yakhtasir ala ma labudda minhu min quwwati. Lalu mencukupkan dengan apa adanya. Ya, min quwwati, bukan min quwwati. Daripada makanan yang dia berikan. Ya. Nah, ini bab tentang al-qanaah, bab tentang qanaah. Bapak Ibu, sahabat-sahabat karena Allah, saya rasa dua ini sudah cukup ya tentang jalan pintas menuju Allah, jalan terdekat menuju Allah. Pertama, berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mengambil kita, akan menyelamatkan kita. Yang kedua, mampu mengenali ini kecenderungan syahwat nafsiyah atau akliyah, atau ini kecenderungan syahwat ruhiyah. Ya, syahwat berarti kecenderungan. Rasulullah, beliau manusia biasa, ada sisi-sisi manusiawinya, beliau mengambilnya sesuai dengan apa yang berdasarkan gerak daripada ruhani beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mengikuti pola-pola Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Buya atas pemaparannya pada kesempatan sore hari ini. Masya Allah, banyak ilmu yang dapat kita petik ya Buya ya. Mohon izin bahwa untuk menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa melalui juhud dari taubat yang pertama, juhud, kemudian tawakal, menyerahkan diri kepada Allah, yang tentunya kata-kata tawakal ini jauh berbeda dengan kata-kata malas ya Buya ya. Kemudian kita juga dapat zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian kita juga dapat qalqalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah banyak pertanyaan nih Bu ya dari para peserta Zoom, baik dari Lombok, Banjarbaru, Kalimantan Selatan dan lain sebagainya. Mohon izin untuk membacakan pertanyaan Bu ya. Ini dari Syakira Adnan. Assalamualaikum Buya. Seperti Buya cakap, dalam hati kita hanya ada Allah, dan seperti ilahi anta maksudi wariduka matlubi, itu adalah penyerahan jiwa raga hanya kepada Allah. Bagaimana pula dengan Nabi Muhammad SAW? Adakah jika saya meletakkan di dalam hati saya hanya Allah dan Nabi Muhammad, itu bermaksud saya telah meletakkan yang lain selain Allah? Atau Nabi Muhammad itu dibolehkan? Karena mengingat Nabi Muhammad SAW sama seperti mengingat Allah Bu ya. Mohon penjelasannya Bu ya. Masih di unmute Bu ya. Oke, baik saudari Syakira tadi ya. Sebagaimana sering saya sampaikan dalam kajian tentang profil baginda Nabi Muhammad dalam kitab Asy-Syifa karya Imam Al-Qadiyat, bahwa waja'alna dzikraka min dzikri, kami jadikan menyebutmu itu bagian dari menyebut Allah. Mengingat Nabi Muhammad itu akan menghantarkan kita untuk mengingat Allah. Kita tidak pernah menyembah Nabi Muhammad, tapi dengan menyebut Nabi Muhammad kita akan termotivasi untuk menyembah Allah seutuhnya. Jadi ketika di dalam kolbu ini ada cinta Nabi Muhammad, justru itulah yang sebenarnya. Apakah ada orang yang bisa kenal Allah tanpa ajaran Nabi Muhammad? Tidak mungkin, kita tidak mungkin sholat tanpa ajaran Nabi Muhammad. Adakah kita mampu sholat, zikir, bisa haji umroh, bisa hari ini teman-teman sudah mulai ada yang nutup berhijab, ada yang sedang belajar bersedekah, kalau tidak ada ajaran Nabi Muhammad? Apa yang membuat kita dapat bersaudara hari ini walaupun tidak pernah bertemu, tapi kita bisa kemudian berbaik? Mungkin kita juga bingung, kenapa? Ternyata rahasianya sederhana sekali, karena ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka dalam ungkapan-ungkapan para ulama,
Nabi Muhammad itu disebut dengan babullah, pintu menuju Allah. Jika Sayyidina Ali pintu menuju ilmu Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad adalah babullah, pintu menuju Allah. Jadi tidak ada pertentangan antara mencintai Nabi Muhammad dan mencintai Allah. Itu satu jalur. Ya. Terima kasih Bu ya atas penjelasannya. Sama-sama. Meningkat kepada pertanyaan yang kedua nih Bu ya, dari Hazirah Khairuddin. Assalamualaikum Bu ya. Apakah cara yang sebenar menyikapi sesuatu atau musibah ujian, dan bagaimana seseorang itu bisa benar-benar ridho, bukan sekedar lisan dengan sebarang ketentuan Allah Ta'ala itu? Mungkin berkaitan dengan musibah yang belakangan ini terjadi. Ya, semakin kenal Allah, maka akan semakin kuat kita menerima ujian. Semakin jauh dari mengenalnya, maka akan semakin berat dan sakit dalam menghadapi ujian. Ujian itu tidak hanya musibah alam, tapi juga musibah pikiran, musibah perasaan, musibah pertemanan. Jadi musibah itu tidak hanya urusan alam ya. Kalau kayak gempa segala macam itu terjadi dalam waktu tidak setiap hari. Ya. Musibah yang paling berbahaya itu adalah kita tidak mengenal Allah yang menimpakan musibah. Nah, setiap kali kita jauh dari mengenal Allah, maka sedikit pun musibah akan menggoncangkan hati dan akan terasa pahit. Jadi jalan untuk supaya ridho kepadanya, kenali siapa yang menimpakannya. Ini yang pernah dikalamkan oleh Imam Athaillah Skandari, ya. Li khaffifa anka alamul bala, supaya sakitnya ujian itu menjadi ringan kepadamu, kenalilah zat yang menimpakannya kepadamu. Nah, kalau suami istri misalnya, kenapa mampu menanggung beratnya hidup bersama? Karena kita kenal kita sedang dengan siapa, saudara dengan saudara, kawan dengan kawan, sama-sama berjuang. Biasanya ujiannya begitu. Ketika mulai ada masalah, nanti akan berguguran mana teman sejati, mana yang tidak sejati, mana yang benar-benar hakiki, mana yang tidak hakiki. Nah, ujian itu cara Allah untuk mengeliminasi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh di jalannya. Ya. Jadi kenali dia, maka rasakan bahwa musibah itu adalah cara dia menegur kita, cara dia menyapa kita. Semoga Allah menguatkan, terutama saudara-saudara kita yang di Cianjur, yang sudah meninggal wafat, mereka syahid tentunya, gugur di jalan dalam sentuhan-sentuhan Allah itu. Semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka, dan bagi yang mendapatkan kemalangan itu, semoga Allah kuatkan hati mereka. Amin ya Allah. Allah cepat berikan bantuan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami lanjut Bu ya. Pertanyaan dari Desi Sobarna. Assalamualaikum Buya, mohon izin bertanya. Saya pernah mendengar ceramah Buya, mati sebelum dimatikan. Maksudnya gimana Buya? Itu pembukaan dari kitab ini. Jalan ringkas menuju Allah adalah mematikan diri sebelum mati. Itu bukan hadis Nabi, namun dinisbatkan, dikembalikan kepada sumbernya, yaitu Sayyidina Umar. Namun Sayyidina Umar tidak mungkin mengkalamkan, mengatakan hal ini kecuali diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Imam Najmuddin Al-Kubra, pengarang kitab ini, menyebutkan ini sebagai hadis Nabi Muhammad SAW. Apa maksud mematikan diri sebelum mati? Mati yang kita kenal selama ini itu mati secara tabi'i atau mati secara jasadi, mati secara jasadiah atau tak tabi'inya. Berpisahnya ruh dengan badan. Adapun yang dimaksud matikan dirimu sebelum mati, nonaktifkan keliaran otakmu, nonaktifkan pengingkaran kolbumu, istirahatkan jiwamu, jangan urus yang tidak perlu kamu urus, jangan fikirkan yang tidak perlu kamu fikirkan. Lagi sholat, ya kita fokus untuk menyembah Allah, maka jangan pikirkan dunia. Karena kita tidak mematikan diri sebelum mati, sebelum sholat,
maka pikiran itu kemana-mana. Ya, mematikan diri sebelum mati itu artinya memutus hubungan kita dari selain Allah sebelum kematian yang hakiki menjelang. Nah, jadi kematian yang dimaksud adalah kematian majazi, memutus diri, memutus hati dari selain Allah. Itu yang disebut mematikan diri sebelum mati. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Buya. Ini ada pertanyaan berikutnya Buya dari Abdurrahman Muqaddas. Pertanyaannya adalah, Allah kan selalu bersama hamba, hanya terkadang kita tidak menyadari bahkan tidak merasakannya. Tiada jalan untuk merasakannya selain menghilangkan nafsiyah kita. Syuhudul kathirah fi wahdah wa syuhudul wahdah fi kathirah. Pandanglah yang satu pada yang banyak dan pandanglah sesuatu yang banyak itu pada yang satu. Maksud kalimat itu bagaimana Buya? Allah itu kan maha suci dari apa yang kita pikirkan, maha terbebas dari semua yang kita bayangkan. Maka dia tidak dapat dibayangkan. Namun Allah mengatakan, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Jadi ingat, Allah nggak pernah luput dari niat buruk kita semua. Siapapun yang berniat buruk kepada makhluk Allah, tenang aja ya. Yang diniatin buruk itu, orang yang diniatkan, kita tahu nih ada orang ini berniat buruk kepada kita, nggak usah takut. Apakah pernah Allah kemudian lalai atau Allah kelewat gitu dari seseorang yang berniat jahat? Nggak ada. Allah itu menyaksikan semua gerak hati manusia, bahkan semua gerak hati itu adalah anugerah dari Allah sebenarnya yang kemudian kita salah artikan. Bagaimana cara menyadari bahwa dia bersama kita? Ya, nanti ada masa kita nggak bisa mengendalikan. Bahkan setiap hari itu kita banyak sekali tidak menyaksikan di dalam diri ini ada gerakan-gerakan yang bukan dari diri kita sendiri. Satu helai rambut yang tumbuh itu kan bukan kita yang ngatur. Kuku yang kemudian memanjang bukan kita yang ngatur. Ustadz Gofur misalnya berjenggot, berkumis, coba kan repot juga ngerapiinnya tiap hari, ya kan, kumisnya. Kita nggak bisa nahan tumbuhnya. Kemudian yang sudah tambah umurnya, ketika hendak menua, kita nggak bisa menahan diri dari keriput, uban. Apa artinya? Ada yang berkuasa kepada diri ini dan dia selalu membersamai kita. Yaitu kudrat iradatnya, ilmunya semuanya. Karena diri ini tiba-tiba sudah gede aja, tiba-tiba udah tua aja, tiba-tiba sudah begitu aja. Tanda bahwa dia selalu bersama kita. Cuma karena secara fisik tidak terlihat, kita tidak menyadari bahwa dia benar-benar bersama kita. Syuhudul wahdah fil kathrah, menyaksikan yang Maha Esa dalam keragaman makhluk, maksudnya menyaksikan perannya di alam semesta. Ya, sebagaimana kita dapat menyaksikan keragaman makhluk dalam keesaan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, makin banyak kita buka pertanyaan, makin banyak ini pertanyaan Buya. Masya Allah. Tapi mau izin satu lagi Buya. Iya, dari Dewi Yana Buya. Ini Assalamualaikum ya Razi, mohon maaf mau bertanya bagaimana mengetahui seseorang sudah sampai kepada Allah atau belum? Adakah ciri-cirinya? Mohon dijawab. Jazakallahu khair. Bagaimana mengetahui seseorang sudah sampai kepada Allah atau belum? Dan apa ciri-cirinya? Sampai itu maksudnya kesadaran. Sampai atau bahasa Arabnya wusul, kesadaran dia sejauh mana kepada Allah. Semakin seseorang itu mengenali dirinya, hakikat dirinya, ketidakberdayaan dirinya, kehinaan dirinya, maka semakin dia mengenal Allah SWT. Jadi nggak usah teorinya, nggak usah tinggi-tinggi, semakin kita tambah dalam memahami seluk-beluk diri, jiwa, kolbu, ruh ini, maka semakin kita kemudian tambah dekat kepadanya. Jadi nggak usah memandang kepada timur, barat, utara, selatan. Lihatlah diri kita sendiri, semakin
dekat ke dalam diri, maka semakin dekat kepada Allah yang menguasai diri ini. Itu cara mengetahuinya. Dan ini yang punya kemampuan mengetahuinya, sebagaimana penyakit hanya diketahui oleh dokter yang dia punya alat-alat canggih, tidak semua dokter juga. Begitu juga pengetahuan kita mengenai sesuatu dianggap sudah oke oleh guru yang tentu sudah mumpuni. Kalau di kampus-kampus misalnya doktor, profesor yang sudah sering menguji muridnya dengan skripsinya dan lain sebagainya, sama ya. Kalau di kampus orang itu dianggap sudah mumpuni, sudah sampai selesai keilmuannya, untuk strata 1 dia diuji dengan paper, dengan skripsi, S2, S3 dengan tesis disertasi, maka indikator orang yang sudah mulai mengenal dirinya sampai kepada Allah, dia malah senang diuji. Dia ingin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-ciri orang-orang yang sampai usul, dia tidak menolak semua ujian. Dia terima ujian-ujian itu dengan betul-betul senang hati. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita bagian dari orang-orang yang kuat terhadap ujian itu. Amin amin ya robbal alamin. Makin banyak ini Buya, cuma memang waktu kita terbatas dan jamaah juga mohon maaf bila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dibacakan dan dijawab oleh Buya. Masya Allah, ini mudah-mudahan menjadi kajian kita yang selalu istiqomah. Insya Allah. Kajian pada kesempatan sore hari ini. Baik, sebelum kita akhiri dan Buya pamit, saya mohon Buya untuk bisa memberikan closing statement pada kajian sore hari ini. Silakan Buya. Baik, astagfirullahaladzim. Teman-teman semua, kita tidak ada yang suci, kita tidak ada yang betul-betul sempurna, hanya Allah lah yang maha sempurna. Maka kita serahkan kesempurnaan kepadanya dan kita kembalikan semua kehinaan ke dalam diri. Itulah makna berserah diri kepadanya. Maka nanti ketika terjadi kebaikan, kesuksesan, kita anggap kesuksesan itu dari Allah. Jika terjadi kegagalan, ketidakenakan, kita tidak menyalahkan siapa-siapa, yang kita salahkan diri sendiri. Lalu yang kedua, kenalilah dia, semakin mengenalinya, maka cubitan-cubitannya, ujian-ujiannya akan terasa seperti dielus sang kekasih. Semoga kita tambah mengenalnya. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin sayyidil akhirin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Selamat sore semuanya, saudara-saudariku dimanapun berada, semoga dalam ridha Allah SWT. Puji syukur kehadiran Allah SWT. Alhamdulillah, dengan kudrat iradatnya kita masih diizinkan bertemu meskipun melalui ruang Zoom pada sore ini dengan fasilitator dari teman-teman kita, Gibran ya. Insya Allah saya selalu bersama orang-orang yang khidmat kepada Al-Quran, kepada dakwah, dan Gibran salah satu yang khidmat untuk masalah ini. Semoga Allah ridhai perjuangan-perjuangan mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian ya, kita lanjutkan kajian kitab At-Turuq Ilallah yang ditulis oleh Imam Najmuddin Al-Kubra. Kitabnya sudah kita baca 2 kali seingat saya ya. Berikut ini tentu masih ingat sebelum-sebelumnya kita membahas tentang imam-imam, lalu sampailah kepada Imam Najmuddin Al-Kubra, lalu sampai juga kepada pembahasan tentang kalam-kalam beliau, bahwa Imam Najmuddin Al-Kubra ini
diberi nama oleh Rasulullah SAW secara rohani. Kemudian juga membahas tentang pembagian beliau tentang thariqah. Ternyata thariqah itu sangat banyak. Lalu ia membagi menjadi 3 macam thariqah. Thariqah berarti jalan menuju Allah. Dan yang paling sering dipakai oleh kebanyakan manusia adalah thariqah yang pertama, yaitu thariqah banyak ritual ibadah. Ini kebanyakan, dan